selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2020. Tak terasa kita sudah melewati pertengahan Oktober. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Oke, hari ini temanya adalah kita menghadapi tantangan. Tantangan itu membutuhkan keputusan darimu untuk mampu keluar dari masalah atau dari tantangan tersebut. Jadi tantangan ini kalau kita tidak menghadapi, ya nggak apa-apa juga, tapi kita tetap akan menghadapi masalah yang sama dan mungkin ini akan terulang keesokan harinya. Kalau kita ingin keluar dari masalah ini hari ini dan mungkin juga setelah hari ini, besok tidak akan keluar masalah ini lagi, maka kita harus mengambil keputusan yang berani. Dan kalau saya lihat dari kartu yang jumping, ya, pertama adalah breaking free. Ya, apapun tantangan itu adalah yang membuat kamu merasa tidak punya pilihan. Dan kembali lagi, ini adalah kita menganggap diri kita tidak punya pilihan, itu sendiri adalah pilihan kita untuk menyerah pada situasi. Dan kalau kita lihat di sini break free dari deck yang berbeda, itu memang kita lihat gambarnya ini seperti gambar lumba-lumba yang keluar dari air berat, kemudian dia terbang. Dan ketika dia terbang ke udara untuk kembali lagi tentu saja ke air, itu dia perlu genjotan yang luar biasa dari ekornya gitu kan untuk bisa naik ke atas. Jadi hari ini kita butuh kekuatan lebih, tenaga lebih, secara fisik juga membutuhkan kita untuk lebih kuat, untuk kita bisa mensinkronkan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau kita sudah mampu break free tersebut, maka blessing, keberuntungan itu bisa dapat mudah datang ke kita. Jadi sebenarnya blessings atau bantuan itu bisa datang kepada diri kita, tetapi kuncinya adalah kita. Apakah kita mau membuka kesempatan itu untuk bisa datang kepada kita atau kita mau menutup. Jadi kalau ada orang lain, ini contohnya dan tidak harus seperti ini, ada orang lain ingin membantu, tetapi kan tergantung kita apakah kita mau dibantu atau tidak. Ternyata untuk kita mau dibantu itu artinya kita harus menerima bahwa yang lalu itu harus dilepas. Atau misalnya kita mungkin dengan menerima bantuan itu, ya artinya kita tidak lagi menerima bantuan dari orang lain yang selama ini membantu kita. Kan memang berat. Tetapi itu adalah pilihan kita. Mau siapa yang kita biarkan untuk membantu kita. Nah kalau dari sini sepertinya yang sumber yang baru itu akan memberi bantuan lebih dari yang sekarang pada saat ini membuatmu mentok. Nah, energi itu sangat kerasa pada pukul 12 ya, ketika bulan berpindah dari Scorpio ke Sagittarius. Jadi kalau kita bayangkan energinya adalah Scorpio itu adalah di dasar lautan. Jadi kalau kita gambarkan sebagai lumba-lumba tadi, dia berada di bawah di dasar laut dan masuk ke energi energi Sagittarius itu seperti ingin melesat jauh tinggi. Jadi ya seperti lumba-lumba tadi, energinya dari bawah, dari berat kita bayangkan kalau kita adalah lumba-lumba tersebut, kita ingin loncat jauh ya, naik terbang ke atas. Itu berarti dari bawah kita akan mengayuhkan ekor kita dengan sekuat tenaga supaya kita bisa punya momentum untuk terbang ke atas tersebut. Nah, itu barangkali yang perlu kita tangkap hari ini adalah kita harus punya momentum yang cukup untuk bisa menggerakkan sesuatu keluar dari situasi yang melingkupi, yang kita pikir nggak bisa pecah bubble-nya, ternyata bisa. Oke, kita lanjut dengan tarotnya yang 4 kartu. Kita biarkan ada yang terbalik. Oke, saya akan lihat yang di picking up the pieces, ongoing suffering, wallowing in sadness. Challenge-nya adalah mental overload,
stagnant thinking, tired mind. Advice-nya adalah the unconscious, the shadow self. Dan ini adalah difficulty in leadership, corruption, arrogance. Iya, oke. Jadi kalau saya lihat mulai dari situasinya adalah kita sedang mengumpulkan tenaga tadi, mencari momentum supaya kita bisa keluar dari suffering ini. Nggak betah, nggak enak berada di dalam, rasanya suffocating gitu, rasanya sesak nafas gitu. Jadi challenge-nya adalah kita sendiri udah keberatan dengan masalah itu, tekanannya makin lama makin keras, dan kita seperti nggak bisa bergerak di situ. Nah, advice-nya adalah ternyata ini karena advice kan adalah sesuatu, ternyata dorongan itu datang dari tempat yang kita tidak sadari, dan itu datangnya sebenarnya kekuatan dari diri kita sendiri. Jadi tekanan yang ada pada kita itu seperti kemudian memunculkan energi besar, ya, tumbuh, berkembang, building up, yang kemudian sama besar untuk break free. Itu advice-nya, break free dari tenaga kita sendiri. Dan untuk apa? Untuk kita melawan sesuatu yang sifatnya tadi menekan kita. Itu yang disampaikan dari 4 kartu tersebut. Kita ambil sekarang dari spirit animal untuk menutup bacaan kali ini yang 5 kartu. Kita pilih dulu kartunya. Oke. Ya, situasinya adalah sebenarnya guidance. Jadi tekanan itu sebenarnya sedang memberi arahan pada kita untuk keluar dari situasi tersebut, karena ini tantangan. Yang namanya tantangan itu seperti ujian. Kita tetap harus lewat ujian, tapi ujiannya adalah untuk kita atasi, untuk kita lebih baik. Karena proteksi tadi ada sesuatu yang melingkupi. Ya, ada sesuatu yang melingkupi yang membuat kita seolah-olah kita terperangkap di dalam situ. Solusinya ya salmon ini seperti lumba-lumba tadi. Dia, kalau salmon ini digambarkan dia melawan semua arus, dan jelas dia perlu momentum yang besar, dia perlu tenaga yang besar, motivasi yang besar untuk keluar, break free dari situasi yang dia hadapi. Bedanya adalah kalau tadi adalah tekanan sehingga harus break free, kalau salmon itu memang dengan sengaja menyiapkan semua tenaganya yang udah dia siapin seumur hidup, karena dia harus menunaikan tugasnya untuk berkembang biak yang tempatnya ada di puncak gunung, dan puncak gunung tadi digambarkan juga di kartu Lenormand. Advice-nya adalah higher vision, ya, melihat bahwa perjuangan ini adalah untuk kebaikan tidak hanya diri sendiri tetapi juga banyak orang, menjadi contoh buat banyak orang bahwa kita bisa break free dari situasi yang rasanya tidak mungkin untuk dilewati. Dan ini sebenarnya setelah kita melakukan hal ini, kita bisa menjadi contoh buat banyak orang bahwa situasi yang tampaknya menekan itu hanya bisa berkuasa karena kita punya persepsi bahwa itu memang tidak bisa kita lawan. Kalau lebih dari satu orang bisa break free, maka sebenarnya tekanan itu bukan lagi tekanan yang kuat, karena kekuatan komunitas, kekuatan lebih dari satu orang itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa kita hadapi, dan kita punya power, punya momentum bersama untuk bisa bersama-sama lagi mengatasi apapun yang menjadi tekanan hari ini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.